Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati dari PGMI kelas I semester 3 dengan NPM 191100209. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pemikiran Al-Kindi dan Ibnu Sina. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi yang bernama lengkap Abu Yusuf Yakub lahir di Kufah, Irak tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786-809. Al-Kindi dinisabahkan kepada marga atau suku leluhurnya. Salah satu suku yaitu zaman para Islam. Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan atau terpelajar dan kaya raya. Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru dan buku filsafat dan menjelaskan hal-hal dan menerima teorinya. Dan ia pun bertemu dengan Khalifah Al-Ma'un dan diangkat sebagai penasehat dan guru istana pada masa Khalifah Al-Mutasimin dan Al-Watsik, dan memberi julukannya kepada Al-Kindi, yaitu filosof Arab. Dalam sejarah hidupnya, Al-Kindi dikenal sebagai filosof dan sebagai kimiawan, seorang ahli musik, astronom, dan ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Lalu selanjutnya yaitu filsafat Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani, klasik, dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat segala batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian yang berguna bagi kehidupan, dan mengamalkan kebenaran dan kebijakan. Al-Kindi mengamalkan kebenaran dan kegiatan. Al-Kindi pun memaparkan karyanya di dalam perbedaan doktrin dan filsafat. Yang pertama, filsafat merupakan bagian dari humaniora dalam proses pembelajaran. Sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi dan hanya diterima para rasul melalui proses dan pewahyuan. Lalu yang kedua, jawaban filsafat adalah menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang dalam. Sedangkan kitab suci adalah memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Lalu yang ketiga, filsafat adalah menggunakan metode logika, dan agama merupakan mendekati persoalan manusia dengan keimanannya. Lalu selanjutnya adapun tentang biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan tokoh pemikir muslim yang menguasai bidang ilmu pengetahuan. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Ali Al-Husain bin Abdullah, dan ia dilahirkan di Persia pada bulan Syafar 370 Masehi. Pada umur 10 tahun ia telah menyelesaikan pelajaran Al-Quran, sastra, dan bahasa Arab. Ibnu Sina adalah tokoh yang sangat produktif dalam menghasilkan karya, yang dikenal dengan Bapak Farmasi, Bapak Kedokteran, Bapak Astronomi, dan salah satu hakikat yang terkenal adalah Al-Quran fi Al-Tib. Ibnu Sina wafat pada usia 58 tahun pada tahun 980 Masehi di Hamadan karena penyakit mah yang kronis. Pandangan ini pun menunjukkan bahwa pendidikan tidak akan pernah lepas dari kegiatan dengan hakikat manusia. Lalu terdapat filsafat pendidikan Ibnu Sina. Menurutnya, pendidikan adalah sarana utama untuk mempertahankan unsur-unsur pembeda dari hakikat manusia, khususnya tentang jiwa, untuk meningkatkan kualitas jiwa dan akal manusia. Menurut Ibnu Sina, diperkuat latihan-latihan beberapa penelitian dan pendidikan karena sifat seorang bergantung pada jiwa yang berpengaruh pada dirinya. Lalu adapun tujuan pendidikan. Yang pertama, menentukan haluan bagi proses pendidikan. Yang kedua, menentukan lawan yang dituju tapi sekaligus memberi rangsangan. Lalu yang ketiga, nilai yang dipandang bernilai dan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga. Lalu adapun kurikulum pendidikan, yaitu menurut Ibnu Sina ada beberapa ilmu yang perlu dipelajari dikuasai oleh anak usia 3-5 tahun.
yaitu dengan diberi pelajaran olahraga berupa kerti, kesenian, seni, suara, dan kebersihan. Lalu umur 6-14 tahun yaitu menghafal Al-Quran, pelajaran agama, dan penekanan aspek dan afektif dan psikomotor. Lalu pada tahun 14 tahun ke atas diberi pelajaran bakat atau minat. Selanjutnya yaitu metode pendidikan, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama metode Falkin, yaitu digunakan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua metode demonstrasi, yaitu pembelajaran yang bersifat praktis seperti menulis. Lalu yang ketiga metode pembiasan, yaitu digunakan untuk menggunakan akhlak atau mengajarkan akhlak. Lalu yang keempat metode diskusi, yaitu dengan cara mewawancarai dan memecahkan bersama-sama. Lalu yang kelima metode menggabungkan teori dan praktik. Lalu yang keenam metode penugasan, yaitu guru memberikan tugas melakukan kegiatan belajar. Dan yang ketujuh metode targhib atau tarhib, yaitu mendorong pembelajaran dalam adanya bakat siswa. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.